Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya melihat hantu tua di depannya, tubuh Xuanming bergetar hebat. Dia lalu berkata, "Kaisar dunia bawah, apakah itu benar-benar kamu?" Melihat Xuanming, Kaisar dunia bawah abadi berkata dengan ringan, "Ini aku kembali." Xuanming segera melipat tangannya dan berkata dengan hormat, "Xuanming, penjaga dunia bawah, beri hormat kepada Kaisar Ming." Meskipun era Kaisar Abadi telah berlalu selama bertahun-tahun, Kaisar Abadi masih memiliki pengaruh yang kuat di alam bawah. Selain itu, Xuanming pernah menjadi prajurit paling cakap di zaman Kaisar Abadi. Oleh karena itu, Xuanming tetap memberikan penghormatan kepada Kaisar Abadi sebagai raja. Kaisar Abadi tersenyum mengangguk dan berkata, "Aku kembali kali ini untuk mendapatkan kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Aku ingin mendapatkan kembali posisi penguasa alam bawah. Jadi, aku masih membutuhkan bantuanmu. Apakah kamu bersedia?" Ucap dari Kaisar Abadi. Ini... Xuanming ragu-ragu. Meskipun dikatakan bahwa Kaisar Abadi adalah penguasa alam bawah sebelumnya, tapi sekarang Raja Alam Bawah yang berkuasa. Selain itu, Raja Alam Bawah sangat kuat, dan Kaisar Abadi bukanlah lawan Raja Alam Bawah. Setelah memikirkannya sebentar, Xuanming merasa terlalu beresiko untuk membantu Kaisar Abadi, menjatuhkan Raja Alam Bawah. Dia lalu berkata, "Kaisar Abadi, mohon maafkan ketidakberdayaanku." Sebelum Xuanming bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Dunia Bawah Abadi berkata dengan muram, "Xuanming, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Kamu harus tahu emosiku. Apapun yang aku ingin aku lakukan, aku harus melakukannya. Kamu juga tahu jelas tentang nasib mengkhianatiku. Aku akan memberimu sebatang dupa untuk memikirkannya. Dan beritahu aku jawabannya setelah sebatang dupamu habis." Mendengar ini, Xuanming merasa ketakutan. Tentu saja dia jelas tahu betapa kejamnya Kaisar Abadi ketika dia adalah penguasa alam bawah. Hari ini jika dia tidak setuju dengan Kaisar Abadi, dia akan segera diracuni oleh Kaisar Dunia Bawah Abadi. Setelah berpikir sejenak, Xuanming lalu berkata, "Baiklah, aku, Xuanming, bersedia membantu Kaisar Abadi, mengalahkan Raja Alam Bawah, dan menghidupkan kembali prestasi Kaisar Abadi." Ucap dari Xuanming. "Hahaha, bagus. Dengan bantuanmu, hal-hal besar bisa diselesaikan." Kaisar Dunia Bawah Abadi tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. Setelah beberapa saat, Kaisar Dunia Bawah Abadi berkata kepada Xiaoyan, Xuanming, dan Bingxin, "Ini belum terlambat. Kita akan mengumpulkan pasukan alam bawah sekarang, dan mulai mengirim pasukan untuk menyerang Raja Alam Bawah." Ketika Xuanming pergi untuk memobilisasi tentara, Kaisar Dunia Bawah Abadi memberitahu Xiaoyan tentang situasi umum alam bawah. Melalui narasi Kaisar Abadi, Xiaoyan akhirnya tahu bahwa ada 5 kekuatan besar di dunia bawah, yaitu Ming, pelindung kedua Buming, pelindung ketiga Xuanming, dan pelindung keempat Huanming. Melalui percakapan dengan Kaisar Dunia Bawah, Xiaoyan akhirnya mengetahui tingkat di atas Dewa Pertempuran. Dewa Pertempuran dapat dikatakan sebagai eksistensi paling kuat di dunia. Tetapi di atas Dewa Pertempuran ada tingkatan. Dewa Raja, Dewa Penguasa, dan Dewa Tertinggi. Dewa Pertempuran sangat langka di benua Ki asal. Dan bahkan jika mereka ada, orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Karena jika Dao Shen ingin tinggal di benua Ki asal, dia harus menyembunyikan auranya. Jika tidak, maka akan menarik hukuman dewa. Di antara 9 langit dan 10 bumi, melawan dewa relatif umum. Di atas Dewa Pertempuran adalah Dewa Raja. Dari Dao Shen ke Raja Dewa, itu adalah rintangan yang sangat sulit untuk dilewati. Bahkan jika beberapa Dewa Pertempuran telah berlatih selama ribuan tahun, sulit bagi mereka untuk melompati Dewa Pertempuran dan maju ke ranah Raja Dewa, yang menunjukkan betapa sulitnya menjadi Raja Dewa. Di antara 9 langit dan 10 bumi, hanya mereka yang telah mencapai alam raja para dewa yang dapat dianggap sebagai kekuatan sejati. Di atas Raja Dewa,
adalah penguasa dewa yang sudah dianggap sebagai yang terkuat di antara yang kuat. Bahkan di 9 surga dan 10 tempat, di mana yang kuat seperti awan, penguasa dewa sangat langka. Di atas penguasa dewa adalah kaisar dewa. Dewa tertinggi dapat dianggap sebagai orang puncak yang nyata. Di antara 9 langit dan 10 bumi, hanya ada sedikit dewa tertinggi. 4 penjaga dunia bawah semuanya adalah dewa pertempuran. Dan di antara 4 penjaga besar Tianming memiliki kekuatan tertinggi. Dan 4 penjaga Huanming adalah yang terlemah. Adapun kekuatan Raja Alam Bawah, Kaisar Abadi tidak menyebutkannya. Tetapi menurut tebakan Xiaoyan, Raja Alam Bawah setidaknya adalah kekuatan seorang Raja Dewa. Dengan cara ini pihak lain memiliki 1 dewa raja dan 3 dewa pertempuran. Sementara di pihak mereka hanya ada 1 dewa pertempuran dan 1 Kaisar Abadi yang dapat melawan Raja Alam Bawah. Dapat dilihat bahwa kekuatan kedua belah pihak terlalu disparitas. Namun karena Xiaoyan sudah setuju dengan Kaisar Dunia Bawah, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Kaisar Dunia Bawah Abadi. Sebagai penguasa kota Xuanming dan salah satu dari 4 penjaga dunia bawah, Xuanming memiliki prestasi besar di dunia bawah. Hanya dalam setengah hari, ia mengumpulkan ratusan ribu tentara dunia bawah. Di tanah terbuka di luar kota Xuanming, kegelapan penuh dengan pasukan dunia bawah. Kaisar Abadi, Xiaoyan, Bingxin, dan Xuanming berdiri dengan bangga di tembok kota. Xuanming berteriak kepada tentara di bawah. Semua perwira dan pria, seperti yang kita tahu, Raja Alam Bawah membunuh Kaisar Dunia Bawah Abadi dan merebut tahta Kaisar Abadi dengan cara tercela saat itu. Raja Alam Bawah bahkan membunuh kakaknya sendiri. Dia adalah orang yang begitu kejam. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Alam kami? Apakah kalian mengatakannya iya atau tidak? Ya! Para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di bawah dorongan Xuanming menjadi sangat bersemangat. Teriakan memekakan telinga bergema di langit di atas kota Xuanming. Xuanming berteriak lagi. Tuhan memberkati dunia bawah. Kaisar Abadi tidak akan mati. Sekarang aku kembali. Aku ingin membantu Kaisar Abadi. Perang salib melawan Raja Alam Bawah dan membantu Kaisar Abadi mendapatkan kembali posisi itu. Apakah kalian mau mengikutiku dalam perang salib? Ya! Banyak tentara berteriak serempak. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya ini adalah bawahan lama Xuanming. Hampir semua orang ini telah mendengar tentang prestasi Kaisar Abadi. Oleh karena itu di bawah dorongan Xuanming, orang-orang ini bergabung dengan tentara perang salib melawan Raja Alam Bawah. Ayo pergi sekarang! Teriakan Xuanming keras dan segera terbang ke kejauhan bersama Kaisar Abadi, Xiaoyan, dan Bingxin. Di belakang keempat orang itu, pasukan padat dari dunia bawah juga menyerbu satu demi satu dan kemudian terbang ke kejauhan. Xiaoyan dan Kaisar Ming memimpin pasukan dunia bawah, menyerang kota dan memotong tanah sepanjang jalan. Dan mereka tak terkalahkan dan tak terbendung. Beberapa prajurit dunia bawah yang tidak membantu Kaisar Dunia Bawah Abadi, meskipun mereka memimpin pasukan mereka untuk melawan dengan putus asa, semuanya akhirnya dimusnahkan oleh Kaisar Dunia Bawah Abadi dengan cara yang paling sulit. Untuk sementara waktu, badai besar yang menyapu seluruh alam bawah datang. Perang salib Kaisar Abadi sama seperti pemberontakan Kaisar Abadi. Dia segera memimpin perang ke setiap sudut dunia bawah. Berita bahwa Kaisar Abadi memimpin pasukan untuk menyerang Raja Alam Bawah segera menyebar ke seluruh alam bawah. Untuk sementara waktu dunia bawah dibagi menjadi 2 faksi. Beberapa dari mereka memilih untuk mendukung Kaisar Dunia Bawah Abadi, bergabung dengan tentara perang salib melawan Raja Dunia Bawah. Dan di sisi lain berada di pihak Raja Alam Bawah. Di seluruh alam bawah, perang berlanjut dan medan perang ada di mana-mana. Dan Kaisar Abadi memimpin pasukan dan berbaris sepanjang jalan. Meskipun alam bawah sangat luas dan tak terbatas, pasukan yang dipimpin oleh Kaisar Dunia Bawah terlalu cepat untuk menyerang kota dan menyapu daratan. Kaisar Abadi segera menempati setengah dari dunia bawah. Selama periode ini, Kaisar Abadi juga berhasil menyerahkan Diming, pelindung kedua dari alam bawah. Sejak itu Kaisar Abadi memiliki 2 dewa pertempuran yang kuat, Diming dan Xuanming. Kaisar Abadi juga memimpin 2 penjaga besar di bawah kursinya,
memimpin pasukan untuk menghadapi musuh. Setelah serangkaian pertempuran, kedua belah pihak menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya kedua pasukan saling berhadapan di pegunungan yang disebut Gunung Huoyin di alam bawah. Gunung Huoyin memiliki asal yang aneh dan juga merupakan tempat yang sangat misterius di dunia bawah ini. Asal-usulnya tidak ada yang tahu karena membakar api hantu sepanjang tahun, dan api hantu adalah sejenis api hantu, sehingga beberapa orang menyebutnya gunung berapi hantu. Ada berbagai legenda tentang Gunung Huoyin. Salah satunya tersebar luas, dikatakan bahwa di bawah Gunung Huoyin, bagian tubuh pembakaran iblis itu disegel. Ketika kaisar pembakaran iblis hancur saat itu, musuh menghancurkan tubuhnya, tetapi tubuhnya tidak dapat dirusak bagaimanapun caranya. Oleh karena itu musuh memisahkan dan menyegel tubuh kaisar pembakaran iblis, sehingga tubuhnya tidak akan pernah tertata kembali. Ada juga fenomena yang lebih menarik di Gunung Huoyin ini, yaitu tempat Raja Alam Bawah melancarkan pemberontakan dan pertempuran terakhir antara kedua belah pihak juga di Gunung Huoyin. Dalam pertempuran itu, Raja Alam Bawah menang dan Kaisar Dunia Bawah Abadi dikalahkan. Raja Alam Bawah menghancurkan tubuh Kaisar Abadi, menyebabkan tubuh Kaisar Abadi jatuh ke dalam api Gunung Huoyin. Di bawah perlindungan anak buahnya, jiwa Kaisar Abadi melarikan diri dengan susah payah, dan Raja Alam Bawah menjadi penguasa dunia bawah yang baru. Pertempuran itu bisa dikatakan sebagai pertempuran untuk mengubah dunia bawah. Namun setelah bertahun-tahun, Kaisar Abadi kembali dan memimpin pasukan untuk menghadapi Raja Alam Bawah di Gunung Huoyin. Dalam 1000 mil dari Gunung Huoyin, ada api tak berujung. Pada saat ini di langit di atas Gunung Huoyin itu padat dengan kerumunan hitam. Tentara saling berhadapan di udara. Raja Alam Bawah adalah seorang pemuda bertubuh pendek dengan sorot mata yang tajam. Raja Alam Bawah menatap Kaisar Dunia Bawah Abadi dengan kejam dan berkata, "Saudaraku yang baik, ada jalan ke surga, tapi kamu tidak pergi. Dan tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu baru saja masuk. Terakhir kali, karena kecerobohanku, kamu bisa melarikan diri. Kali ini, aku akan membuatmu kehilangan akal sehat." Kaisar Dunia Bawah Abadi tersenyum dan berkata, "Bukan. Terakhir kali, kamu menghancurkan tubuhku. Kali ini, aku ingin mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku." Begitu kata-kata itu selesai, Kaisar Dunia Bawah Abadi memasuki tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan sukarela menyerahkan kendali atas tubuhnya, karena hanya dengan cara ini mungkin bisa melawan Raja Alam Bawah. Setelah Kaisar Abadi merasuki Xiaoyan, dia bukan lagi Xiaoyan, tetapi Kaisar Abadi. Momentum kuat yang tak tertandingi meledak. Kaisar Dunia Bawah Abadi berteriak dengan keras, "Saudaraku yang baik, kamu mengambil semua dariku saat itu. Dan hari ini, aku akan mengambil semuanya kembali. Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Di bawah perintah Kaisar Dunia Bawah Abadi, pasukan yang padat menyapu bersih dan menyerang musuh. Pasukan Raja Alam Bawah juga tidak mau kalah, berteriak dan menyerbu ke arah musuh. Untuk sementara waktu, dalam jarak 1000 mil dari Gunung Huoyin, api perang menyala. Pertempuran itu sangat sengit dan tragis. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu dan jatuh ke api dunia bawah. Di langit, Tianming melawan Diming, Huanming melawan Xuanming. Mereka berempat semuanya kuat di alam dewa pertempuran. Keempatnya terus-menerus mengubah bentuk dan posisinya dan bertarung dengan sengit di langit. Kedua sisi perang bertabrakan dengan keras, menyebabkan gerakan besar. Selama pertempuran antara Tianming dan Diming, Xuanming dan Huangming tidak menganggur. Mereka juga bertarung dengan sengit di sisi lain. Di langit, baik Kaisar Dunia Bawah Abadi maupun Raja Alam Bawah tidak terburu-buru untuk menembak. Keduanya saling menatap dengan dingin. Kaisar Abadi berkata dengan dingin, "Ada satu hal yang tidak pernah aku mengerti. Ketika kamu menjadi Raja Alam Bawah, kamu bisa dikatakan berada di bawah satu orang dan lebih dari 10.000 orang. Mengapa kamu mengkhianatiku?" Raja Alam Bawah lalu berkata, "Dalam hal bakat, aku lebih baik darimu. Dalam hal kekuatan, aku juga lebih baik darimu. Mengapa ayah memberikan posisi penguasa dunia bawah kepadamu?
Itu adalah keberpihakan ayah. Karena ayah tidak memberikannya kepadaku, maka aku hanya bisa memperjuangkannya sendiri. Kaisar dunia bawah menghela napas dan berkata, "Saudaraku, sampai sekarang kamu masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Aku benar-benar merasa sedih untukmu." Raja alam bawah tersenyum dan berkata, "Aku pikir orang yang paling menyedihkan adalah kamu. Dulu kamu bukan lawanku, tetapi sekarang kamu tidak memiliki tubuh. Mengapa kamu melawanku?" Melihat wajah Raja alam bawah yang familiar di depannya, ekspresi kasihan melintas di mata Kaisar Abadi. Persaudaraan selalu menjadi hal yang paling menyedihkan. Dia dan Raja alam bawah adalah saudara kandung, tetapi sekarang mereka adalah musuh. Bagaimana tidak menyedihkan? Raja alam bawah lalu berkata, "Karena kamu sangat terobsesi, tidak ada yang bisa dikatakan. Hari ini, kamu yang mati atau aku yang mati." Raja alam bawah berhenti berbicara dan melancarkan serangan langsung ke Kaisar Abadi. Dia tiba-tiba menampar Kaisar dunia bawah Abadi. Kaisar Abadi sama sekali tidak berani gegabah. Dia jelas tahu seberapa besar kekuatan destruktif yang terkandung di telapak tangan itu. Dalam menghadapi pukulan keras itu, dia tidak memilih mundur, tetapi maju dan langsung menyapanya. Buang! Kaisar Abadi juga ditembak dengan satu telapak tangan. Suara keras yang menghancurkan bumi bergema dengan sia-sia. Sinar cahaya yang menyilaukan meledak di antara keduanya. Mereka masing-masing mundur beberapa langkah, kemudian bergegas menuju satu sama lain lagi. Keduanya masing-masing mengeluarkan potensi yang kuat dan meluncurkan pertempuran sengit di langit. Segel keabadian. Jejak tangan Kaisar dunia bawah Abadi berubah. Segel yang sangat mempesona keluar dari telapak tangannya. Bentuk Dharma Abadi. Seiring dengan perubahan sidik jarinya, semburan cahaya hitam tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Raja alam bawah. Pada saat ini keduanya terus bertarung. Kaisar Abadi ketakutan setelah puluhan ribu tahun, kekuatan Raja alam bawah meningkat pesat. Dan taktik tak terhancurkannya juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Duar! Tubuh Kaisar dunia bawah Abadi yang malang adalah tubuh Xiaoyan. Jika Xiaoyan tahu bahwa tubuhnya begitu dilecehkan oleh Raja alam bawah, dia pasti akan muntah darah karena marah. Kaisar Abadi melawan balik dengan putus asa, mencoba untuk mendapatkan kembali situasi yang kurang menguntungkan. Di satu sisi Raja alam bawah menekan Kaisar Abadi, sementara di sisi lain Tianming dan Huanming bergandengan tangan untuk melawan Diming dan Xuanming. Tentara Kaisar Abadi dikalahkan dan melarikan diri satu demi satu. Sementara tentara Raja alam bawah mengejar kemenangan dan membunuh banyak tentara Kaisar Abadi. Pada saat ini semua orang tahu bahwa pemenang pertempuran ini adalah Raja alam bawah. Dan hanya masalah waktu sebelum Kaisar Abadi kalah. Diming, Xuanming, Kaisar dunia bawah Abadi, sudah berakhir. Kamu harus segera menyerah. Jika kamu menyerah, aku bisa meminta belas kasihan Raja alam bawah dan memaafkan pengkhianatanmu, ucap dari Tianming. Diming dan Xuanming tidak berbicara dengan bujukan Tianming untuk menyerah, dan mereka langsung menanggapi Tianming dengan serangan balik yang kejam. Di sisi lain, Raja alam bawah mengeluarkan kekuatan tinjunya. Kabut hitam seperti aura kematian menjerat lapisan demi lapisan tinjunya, dan cahaya hitam menyilaukan membuatnya sangat aneh. Satu pukulan dapat menghancurkan dunia, satu pukulan dapat menghancurkan matahari dan bulan. Satu pukulan dapat menghancurkan hidup dan mati. Ini adalah kekuatan Raja alam bawah. Sebuah pukulan yang berisi seluruh kekuatan Raja alam bawah membombardir tubuh Kaisar Abadi dengan ganas. Duar! Tubuh Kaisar Abadi menabrak Gunung Huoyin seperti meteorit, dan kemudian suara yang menghancurkan bumi keluar. Dampak kuat dari kekuatan menyebabkan Gunung Huoyin pecah berkeping-keping dan runtuh. Kaisar dunia bawah Abadi terkubur di bawah batuan dan tenggelam dalam api dunia bawah. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah!